Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang sering bertemu saya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, hidup kita selalu berkah dan dijauhkan dari mara bahaya yang menimpa diri kita maupun keluarga kita. Pada kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya, tentang persyaratan pengajuan gugatan harta waris. Untuk kita ketahui, yang disebut harta waris apabila pemiliknya telah meninggal dunia. Jadi kalau pemiliknya belum meninggal dunia, ya namanya bukan harta waris. Kalau mau dibagi, hibah namanya. Kan banyak di antara kita misalnya orang tua ya, ayah, ibunya belum meninggal ini, semua anaknya dipanggil, alasannya adalah untuk membagi harta waris. Betul, itu harta orang tua ya. Tetapi ketika dibagikan yang bersangkutan masih hidup ya menurut saya bukan harta waris, walaupun itu harta memang warisan orang tua, tetapi itu hibah saja. Nah sekarang kalau misalnya orang tua kita meninggal dunia atau siapapun telah meninggal dunia memiliki harta, cara pembagiannya bagaimana? Itu kan ya tentu nanti pengadilan lah yang bagi. Nah, sekarang yang saya ingin jelaskan adalah prosedurnya, tata caranya bagaimana. Persyaratan pengajuan gugatan harta waris. Syarat pertama ada surat keterangan silsilah ahli waris diketahui oleh lurah. Jadi kita harus membuat surat keterangan dulu ya, penjelasan misalnya yang ada itu kalau misalnya punya harta itu punya bapak mungkin meninggal dunia, ahli waris siapa saja. Misalnya istrinya atau ibu kita, anaknya berapa, 5, semuanya ditulis ya, semua yang ada ditulis, kemudian nanti diteken lurah itu ya. Yang kedua, siapa saja ahli waris, yang penting kita buat aja ya, bisa anak, bisa siapa saja, penting dibuat, nanti lurah mengetahui, karena nanti pengadilan akan putuskan berdasarkan surat keterangan itu. Yang kedua, asli akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan satu rangkap fotokopi akte kematiannya ya, ukuran kertas A4 di Nazegelen. Kita semua tahu Nazegelen itu adalah dicap kantor pos. Nah, jadi surat keterangan kematian ini tidak cukup lurah, apalagi sekedar RT. Jadi surat kematian ini ternyata dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Loh, kalau selama ini misalnya surat kematian tidak ada, ya dibuat ulang. Ya kan bisa saja kan, zaman dulu kematian di kampung entah ada surat juga, kadang-kadang dikubur gitu-gitu aja. Biasanya yang ada surat kematian itu kan biasanya ya yang meninggalnya di rumah sakit. Kalau meninggalnya di kampung kadang-kadang minta keterangan dari lurah pun tak sempat juga. Maka caranya diminta ulang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Biasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan mengetahui dulu RT, RW, lurah, dan lain segala macamnya. Ya, setelah ada itu, kemudian ada fotokopinya satu. Fotokopinya itulah dibawa ke kantor pos, dicap pos. Biasanya kantor pos induk di kabupaten masing-masing. Yang ketiga, asli buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah yang meninggal dunia dan satu rangkap fotokopi buku nikah atau aktanya di fotokopi ukuran kertas A4 di Nazegelen juga. Jadi syarat yang ketiga itu ada asli buku nikah yang meninggal atau kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah ini maksudnya kalau buku nikah hilang ya, itu wajib hukumnya nanti fotokopinya dibawa ke kantor pos di Nazegelen juga. Yang keempat, asli akta kelahiran penggugat dan saya ulangi, asli kelahiran penggugat ya, dan yang satu rangkap fotokopi akta kelahiran penggugat ukuran kertas A4 di Nazegelen juga. Nah, poin yang ini adalah kita harus punya akta kelahiran. Nah, muncul masalah.
Bagaimana kalau anak angkat? Ya nggak bisa, kan harus muncul dulu akta. Makanya kalau anak tidak punya akta kelahiran, konsekuensinya itu ya harus punya akta kelahiran dulu. Kemudian yang kelima ada asli KTP Batam. Kalau misalnya tinggalnya di Batam, kalau di Purworejo ya Purworejo, Karimun ya Karimun. Asli KTP penggugat 1 ya, dan ada rangkap fotokopi KTP sama penggugat ukuran kertas A4 di Nagazelen. Nah, jadi harus ada fotokopi. Yang keenam, surat gugatan penggugat ya, rangkap 7 dibuat sendiri, ada fotokopi dalam Bluetooth segala macamnya. Kalau tidak bisa buat sendiri, nanti minta tolong pos bakum, pos bantuan hukum yang markasnya atau ngepostnya di pengadilan agama masing-masing. Yang ketujuh, membayar panjar biaya berkas sesuai dengan radius. Biasanya kan di setiap kecamatan se-Indonesia ini kan beda-beda. Biasanya yang menentukan biaya itu adalah ketua PA masing-masing. Demikian teman-temanku, sahabatku khusus klien yang bertanya syarat-syarat pengajuan gugatan waris ke pengadilan agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.